Tadi malam dilangsungkan debat perdana Pilkada Jawa Tengah untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Dalam debat ini berlaga dua orang pasangan calon, yaitu pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendra Prihadi, kemudian pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Ya, debat bertemakan tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dan pernyataan pertama dilontarkan oleh Ahmad Lutfi mengenai solusi penyelesaian masalah di wilayah timur di Jawa Tengah. Yang jelas kita pertama akan memenuhi kebutuhan koneksi internet di seluruh desa. Nah, masalahnya adalah akses internet ini di Jawa Tengah masih terendah di Jawa karena hanya 82% penetrasi internet. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah atau desa-desa yang belum memiliki koneksi internet? Berarti yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menurunkan koneksi internet di daerah-daerah yang belum ada penetrasinya. Saya membayangkan kira-kira di sini belum ada jaringan fiber optik. Nah, tetapi kita memiliki pilihan kok. Kita memiliki pilihan untuk menurunkan koneksi internet ini melalui satelit. Jadi, dan itu sudah memungkinkan secara teknologi. Jadi apakah nanti kita bisa menggunakan Telkom, dalam hal ini Mango Sky atau PSN, misalnya Ubiku, tapi yang jelas daerah-daerah yang belum terkoneksi ini memang bisa. Apalagi sekarang sudah hadir Starlink juga yang memberikan kompetisi yang lebih bagus. Jadi kita memang harus berusaha dan dari segi anggaran masih memungkinkan apabila kita berusaha untuk memenuhi koneksi internet ke seluruh desa dalam 5 tahun ke depan sejumlah 7.810-an desa, dan saya yakin dengan koneksi ini walaupun mungkin diturunkannya ke satu titik di tiap desa, maka akan memberikan akses sebetulnya kepada masyarakat desa di seluruh Jawa Tengah termasuk yang di ujung timur sekalipun untuk bisa berinteraksi. Kita punya program-program yang sudah dimulai sejak zaman Mas Ganjar, misalnya Lapor Gub dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi bahan kita atau sarana kita sebagai pemerintah provinsi untuk bisa mendengarkan atau bahkan kemudian juga merespon apabila daerah-daerah yang selama ini tidak memiliki koneksi internet dan tidak ada penetrasi internet, kemudian untuk bisa sama seperti daerah-daerah lain yang selama ini sudah menikmati koneksi internet. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia, sudah cukup atau ada yang ditambahkan? Sudah cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya silahkan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1, waktu Anda 2 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Ada hal yang perlu menggelitik kami. Jadi dari 7.810 desa itu yang masih black spot itu 102 desa. 102 desa itu bisa terpenuhi. Jadi tidak semuanya desa tidak punya internet. 100 desa, itu yang pertama. Tetapi pertanyaan saya, ujung timurnya Jawa Tengah itu di sana ada apa? Di sana ada desa namanya Desa Tempara. Ada desa yang di situ adalah nelayan. Nelayan kita kebanyakan banyak permasalahannya yang harus kita upeni. Dari pendangkalan muara, solar bersubsidi, harga ikan kembung cuma 3.000. Inilah permasalahan-permasalahan dari ujung yang harus kita tahu sebagai seorang pemimpin. Dan konsep ini yang nanti akan kita laksanakan, bahwa ke depan pimpinan itu tidak perlu hebat, tetapi dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Dia tahu masyarakat kita yang paling bawah, dia tahu masyarakat kita di tengah-tengahnya kita, dan kita selalu tampil di tengah-tengah masyarakat dalam kita ngupeni dan ngelakoni.
Sedangkan pertanyaan berikutnya diutarakan Andika Perkasa kepada Ahmad Lutfi. Ya, Andika menyoroti tentang penjelasan rencana penggunaan internet terhadap tata kelola pemerintahan dan transparansi. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Di desa-desa yang 102 belum masuk internet akan kita masuk internet. Tetapi di situ kita punya program namanya literasi desa. Literasi desa itu gunanya apa? Seluruh bahan pokok cuma potensi-potensi masyarakat masuk dalam rangka literasi desa. Kemudian kita masukkan dalam program namanya Jateng Ngopeni. Dengan harapan seluruh Jateng Ngopeni ini nanti bisa diakses lewat handphone oleh seluruh lapisan masyarakat terkait dengan kebutuhan pokok desa. Terkait dengan program unggulan kami di masing-masing desa punya unggulan. Misalnya di Brebes Brawang, kemudian di Pekalongan ada apa batik, kemudian di Pemalang ada Mangga Istana. Kita semua tidak tahu bahwa di sana ada Mangga Istana yang harusnya produk unggulan itu bisa mendunia. Inilah gunanya literasi desa terkait manfaat internet. Di samping itu kita juga memerlukan bahwa dengan digitalisasi kita juga mampu aplikasi ini kita kembangkan kepada generasi Z misalnya. Generasi Z kita akan kita dukung untuk apa? Dalam rangka nanti kita menggunakan kartu zilenial yang bisa kita gunakan untuk diskusi, ngopi gratis dan internet gratis. Dia akan kita kesempatan untuk apa? Mengeksplor dirinya bahwa sebenarnya anak-anak muda kita mampu berkreasi dengan adanya ekonomi kreatif di wilayah kita. Dengan apa? Dengan dia di masing-masing kecamatan, di masing-masing kabupaten ada ngopi gratis dengan kartu untuk memberikan kesempatan kerja. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Sudah cukup. Baik, selanjutnya kami persilakan pendukung harap tenang. Pendukung harap tenang. Tadi kita sudah sepakati bersama tata tertib di dalam ruangan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Mas Lutfi. Itu menurut saya satu program yang sangat bagus sekali. Karena memang dengan hadirnya internet di seluruh desa Jawa Tengah, kita bisa mempercepat misalnya akses mereka terhadap dunia luar, dan juga termasuk kalau dari sudut pandang kita untuk meningkatkan efektivitas, kecepatan dalam tata kelola pemerintahan ini juga bisa membantu sangat cepat dan kita bisa lebih responsif lagi. Saya hanya menambahkan bahwa penggunaan internet ini biasanya memang harus dibarengi dengan regulasi sedikit. Karena apa? Karena satu titik di satu desa misalnya, ini tidak akan cukup. Sehingga perlu kita atur sedemikian rupa sehingga ada batasan-batasan. Jangan sampai ada 1-2 orang misalnya, kemudian mendominasi 128 device. Karena misalnya kalau kita menggunakan Starlink, di satu titik yang nggak ada fiber optik, wifi-nya ini bisa digunakan oleh 128 device atau handphone, tablet, dan seterusnya. Jangan-jangan didominasi oleh hanya 1-2 orang saja yang upload-download videonya mungkin berlebihan. Itu saja sehingga semua punya kesempatan yang sama, akses yang sama, sehingga regulasi itu juga perlu dilakukan dan kita juga perlu menambahkan. Selain internet juga beberapa tips-tips agar providernya sendiri bisa membatasi. Mana yang upload dibatasi beberapa besaran filenya sehingga tidak menghambat akses bagi pengguna internet lainnya. Terima kasih.